Integrasi ERP dengan Supply Chain Management atau SCM. Next. Next. Oke, sebelum dibahas integrasinya, kita mau menjelaskan sedikit tentang apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan aktivitas bisnis inti dalam suatu organisasi. ERP juga mencakup modul-modul seperti keuangan dan akuntansi, SDM, produksi dan manufaktur, persediaan dan logistik, kemudian penjualan dan distribusi. Tujuan dari ERP yaitu bisa mengintegrasi data dan proses, kemudian bisa mengefisiensi operasional dari perusahaan, lalu visibilitas real time, kemudian standarisasi proses, dan juga bisa meningkatkan layanan dari pelanggan. Kemudian, mengapa integrasi? Kemudian apa itu SCM atau Supply Chain Management? Itu merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan juga dana dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan produk atau layanan sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Jumlahnya juga sesuai dan dengan biaya yang seminimal mungkin. Mengapa integrasi ERP dan SCM penting? Untuk menghilangkan silo informasi antara proses internal dan eksternal, lalu memungkinkan real-time data update atau data sharing antara manufaktur, gudang, pemasok, dan juga distribusi. Kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya juga untuk meningkatkan respon terhadap permintaan pasar dan juga gangguan dari rantai pasok. Nah, untuk slide selanjutnya kami persilakan untuk rekan-rekan untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Apakah jelas suara saya, kawan-kawan semuanya, Ibu? Jelas, Mbak. Nah. Oke, baiklah. Saya lanjutkan, yaitu strategi integrasi ERP dan SCM. Yang pertama itu analisis proses bisnis. Tujuannya pemetaan proses ERP dan SCM yang saling berhubungan. Itu tujuannya adalah memastikan proses ERP dan SCM selaras dan tidak tumpang tindih. Jadi hasilnya identifikasinya proses yang harus disinkronkan untuk aliran data dan barang yang efisien. Dan yang kedua itu pemilihan teknologi yang tepat. Tujuannya yaitu untuk memastikan platform ERP mendukung fungsionalitas supply chain dan integrasi. Dan yang ketiga itu interoperabilitas sistem. Tujuannya yaitu untuk memastikan ERP dan SCM dapat bertukar data secara seamless. Yang keempat adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu pelatihan karyawan dan komunikasi insentif. Tujuannya adalah untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan adopsi sistem yang baru. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian berkala, yaitu untuk menjaga performa sistem dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Slide selanjutnya, Pak, silahkan. Oke, yang ini adalah manfaat bisnis dari integrasi. Yang pertama, manfaatnya adalah efisiensi operasional, otomatisasi proses dari pemesanan hingga pengiriman. Contohnya, saat pelanggan melakukan pemesanan, sistem langsung memperbarui jadwal produksi dan memicu proses pengiriman otomatis. Yang kedua, visibilitas end-to-end,
yaitu pemantauan status real time. Yang ketiga adalah pengurangan biaya, minimasi kelebihan stok. Dan yang keempat, peningkatan layanan pelanggan. Dan yang kelima adalah kolaborasi lebih baik dengan pemasok. Dan untuk contoh studi kasus, ini akan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Silahkan. Izin bertanya, Mbak. Begini, apa perbedaan antara sistem ERP biasa dengan ERP yang mendukung integritas menuju SDM? ERP yang mendukung integrasi penuh ke SCM. Itu aja.
Izin menjawab Mas Aris Sunandar ya. Untuk kalau ERP standar, kita membedakannya itu ERP yang biasa, itu mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis internal seperti keuangan, akuntansi, SDM, dan produksi. Fokus pada pengelolaan sumber daya internal perusahaan saja. Tapi kalau dengan ERP dengan dukungan SCM, itu mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis internal dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain tadi, memiliki fitur tambahan untuk mengelola proses pengadaan produksi, pengiriman, dan distribusi produk, dapat mengoptimalkan visibilitas dan kontrol atas seluruh rantai pasokan, dan memungkinkan integrasi dengan pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Itu sih perbedaannya. Ya, cukup. Ya, terima Oke. kasih, Mas. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini kan karena kita terkait waktu dan juga mungkin ada kelompok lain yang ingin tampil presentasi, jadi saya rasa cukup satu pertanyaan yang bisa diajukan untuk kelompok kami nih. Gimana Ibu? Iya, Cukup, Mbak, Bu. untuk efisiensi waktu. Untuk efisiensi waktu, jadi kita batasi cukup tadi satu pertanyaan, dan tadi sudah dijawab oleh Bapak Firmansyah Saputra. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Dosen Kurniawati, bagaimana Ibu? Sepertinya tidak lagi di tempat, Mas. Itu ibunya. Jadi gimana diskusi kita? Kita Ya, tutup menurut aja apa gimana? ya mungkin sekiranya cukup dengan kelompok 3 yang sebelumnya sudah mengajukan satu pertanyaan dan satu jawaban, ya mungkin Hah? kita menghemat waktu ya, efisiensi waktu, Iya, mungkin benar. dilanjut dengan grup kelompok lainnya ya setelah ini, gitu aja sih kayaknya. Berarti kan kita ini sudah direkam Pak ya? Ya, Iya. Oke, setuju. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Zoom kami. Semoga penjelasan sedikit dari kami ini cukup jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ini wabarakatuh. selanjutnya ini kelompok mana ibunya nih sudah ya? ada. Oh ya, ibunya sudah ada ini. Next kelompok. Ini tadi nggak lupa di record kan ya? Oh iya, tadi nggak di-record, Bu. Sudah Bu, sudah di-record. Oh sudah, Bu.